Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai percepatan bersama saya. Saya Oki Agana Mariza sebagai teman belajar kalian hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk tujuan pelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan benda bergerak dipercepat, dapat menjelaskan benda bergerak diperlambat, dan juga dapat membaca grafik percepatan serta perlambatan. Untuk memulainya, marilah kita perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, di video diketahui bahwa Rossi berhasil mendahului pembalap lainnya. Lalu apa artinya? Artinya bahwa pembalap tersebut memiliki percepatan, di mana kecepatan yang dialami pembalap tersebut bertambah secara teratur. Pertambahan kecepatan dalam fisika dinamakan dengan kecepatan. Nah, lalu apa artinya percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Selain itu, percepatan merupakan besaran vektor. Karena percepatan merupakan besaran vektor, maka percepatan memiliki harga positif dan juga negatif, di mana percepatan berharga positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu, sedangkan percepatan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam waktu tertentu. Secara matematis dapat ditulis menjadi A sama dengan delta V per delta T. Delta V merupakan Vt min V0, sedangkan delta T merupakan Tt min T0. Dengan keterangan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, Vt merupakan kecepatan benda pada saat waktu T dengan satuan meter per sekon, V0 merupakan kecepatan awal benda, dan Tt merupakan waktu benda saat T, T0 merupakan waktu awal benda dengan satuan sekon. Selanjutnya perhatikan video berikut. Dari video tersebut, jika diketahui V0 sama dengan 60 km per jam, Vt 100 km per jam, dan waktunya adalah 5 sekon, lalu berapa nilai percepatannya? Caranya, kita buat satuan dari masing-masing besaran menjadi satuan SI, yakni V0, Vt kita buat menjadi meter per sekon, sedangkan waktunya sudah termasuk satuan SI, yaitu sekon. Cara untuk merubah kilometer per jam menjadi meter per sekon seperti berikut. Setelah masing-masing besaran memiliki satuan yang sama, selanjutnya kita operasikan ke dalam persamaan percepatan, yakni A sama dengan delta V per delta T. Contoh soal berikutnya adalah jika sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 50 km per jam, selama 3 menit tersebut, mobil mengalami perlambatan hingga kecepatan akhirnya menjadi 20 km per jam. Lalu, berapa percepatan mobil tersebut? Langkah awal kita tulis diketahui terlebih dahulu, yakni Vt sama dengan 50 km per jam, V0 sama dengan 20 km per jam, dan waktunya adalah 3 menit.
Dari satuan dari masing-masing besaran, kita rubah menjadi satuan SI terlebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bayangkan jika kita menaiki mobil pickup yang sedang berjalan. Dari masing-masing mobil, di dok belakang meneteskan cat berwarna putih setiap 1 detik ke jalan aspal. Coba jelaskan peristiwa yang dialami oleh mobil. Ya, pada gambar A, jarak bercak cat putih semakin menjauh, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan mobil tersebut semakin bertambah. Jadi dapat dikatakan bahwa mobil tersebut mengalami percepatan. Sedangkan pada gambar B, jarak antar bercak cat putih memiliki jarak yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan mobil tersebut yakni konstan. Artinya, mobil tersebut tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Sedangkan gambar C, jarak bercak cat putih semakin dekat, yang artinya kecepatan mobil tersebut semakin berkurang, sehingga dapat dikatakan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan. Setelah mengamati video di atas, informasi apa yang kalian dapatkan? Dan juga bagaimana pergerakan anak tersebut? Di video memperlihatkan bahwa anak tersebut tidak bergerak, yang artinya perpindahan anak tersebut tetap di 500 selama 600 second. Dikarenakan anak tersebut tidak bergerak, maka kecepatan anak tersebut adalah 0 meter per sekon. Berbeda dengan video yang pertama tadi, perpindahan anak kali ini bertambah dan juga memiliki kecepatan tetap sebesar 2,5 meter per sekon selama 200 sekon. Dan selama 200 sekon sampai 600 sekon, kecepatan anak tersebut tetap, tapi lebih besar dari kecepatan yang 200 sekon, yaitu 3,75 meter per sekon. Pada video berikutnya, perpindahan yang dialami anak semakin bertambah selama 500 second dan juga memiliki kecepatan tetap sebesar 4 meter per second selama 500 second juga. Tetapi setelah 500 second, si anak kembali ke tempat semula dengan kecepatan tetap sebesar 4 meter per second sampai waktu 1000 second, yang mengakibatkan perpindahan anak tersebut 0 meter karena kembali ke titik semula. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga hari ini dapat bermanfaat, dan juga jangan lupa masuk ke link yang sudah diberikan di video terakhir dengan format pada enter your name, masukkan nama dalam kurung kelas kalian, dan passcode-nya adalah chapter 3.2. Selamat mencoba.